Jadi, apa sih itu kepemimpinan? Nah, berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain bagaimana untuk dapat mencapai tujuan bersama yang adil dan integritas keberanian. Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya untuk memberikan perintah, tapi juga harus melibatkan, mendengarkan, memahami kebutuhan tim, dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu harus dapat tumbuh dan berkembang. Dan kepemimpinan yang efektif itu adalah tentang bagaimana mengarahkan, memimpin, dan memberikan contoh yang baik agar bersama-sama mencapai kesuksesan. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi masalah, tantangan, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Nah, jadi kepemimpinan yang berkelanjutan itu harus memerlukan keterlibatan aktif dan harus mempunyai komunikasi yang jelas dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim tersebut. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar memimpin, tapi juga yang memperdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dan sebelum menjadi pemimpin, kita harus pastikan dulu diri kita untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, apakah diri kita udah cocok untuk memimpin? Jadi percaya diri karena seorang leadership tidak akan bisa melayani kalau dia sendiri tidak bisa mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi pemimpin yang hebat bukanlah orang yang menuntut perubahan, tapi menciptakan perubahan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi, individu, dan situasi yang dihadapi. Nah, jadi ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepribadian dan karakteristik pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Ketiga, keterampilan kepemimpinan. 4. Konteks organisasi. 5. Kepuasan dan ketertiban anggota tim. Yang keenam yaitu tantangan dan perubahan. Nah, yang pertama yaitu kepribadian dan karakteristik pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian, nilai, sikap, dan karakteristik pribadi pemimpin tersebut. Misalnya, kepemimpinan yang efektif seringkali melibatkan kepercayaan diri, empati, integritas, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Adapun yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin dapat juga mempengaruhi bagaimana hubungan dengan anggota, tim, dan hasil yang dicapai. Nah, gaya kepemimpinan otoriter, demokrasi, transisional. Gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, transisional, dan transformasional akan memberikan dampak yang berbeda pada dinamika tim dan kinerja organisasi. Nah, adapun yang ketiga yaitu keterampilan kepemimpinan. Nah, keterampilan kepemimpinan ini seperti kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola konflik, kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan memotivasi orang lain juga mempengaruhi kepemimpinan. Nah, pemimpin yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih efektif dalam mengelola tim dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, adapun yang keempat yaitu konteks organisasi. Nah, konteks organisasi ini, struktur organisasi, budaya perusahaan, sistem reward dan punishment, serta kondisi eksternal seperti pasar dan persaingan juga dapat mempengaruhi kepemimpinan. Nah, pemimpin ini perlu memahami konteks organisasi mereka untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, adapun yang kelima yaitu keputusan dan keterlibatan anggota tim. Tingkat kepuasan dan ketertiban anggota tim juga dapat mempengaruhi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, yang mendengarkan masukan mereka dan memberikan dukungan akan meningkatkan keterlibatan dan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu keenam, yaitu komunikasi informal.
Nah, komunikasi info ini melibatkan komunikasi yang terjadi secara spontan yang seringkali tidak resmi, seperti percakapan santai antara rekan kerja. Dan yang ketujuh yaitu komunikasi nonverbal. Ini juga melibatkan komunikasi yang terjadi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan isyarat lainnya. Nah, semua aspek ini penting untuk kita memastikan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa macam tipe kepemimpinan yang umum ditemui dalam berbagai organisasi, yaitu diantaranya kepemimpinan otoriter. Apa sih itu kepemimpinan otoriter? Yaitu kepemimpinan otoriter melibatkan pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota timnya. Nah, jadi pemimpin ini memberikan instruksi yang jelas dan mengharapkan ketaatan dari anggotanya. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Nah, pemimpin memfasilitasi diskusi, mendengarkan masukan dari anggota tim, dan mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun yang ketiga yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini juga melibatkan pertukaran antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman terhadap kinerja anggota tim. Transaksi ini dapat berupa inisiatif finansial, promosi, atau pengakuan atas pencapaian. Nah, adapun yang keempatnya ini kepemimpinan transformasional. Pemimpinan ini juga melibatkan pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan visi jangka panjang pemimpin. Transformasional mendorong juga inovasi, kreatif, dan pertumbuhan anggota tersebut. Nah, yang kelima yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya adaptasi gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, pemimpin ini juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat keterampilan anggota tim dan kompleksitas tugas dalam penekanan gaya kepemimpinan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan servant. Kepemimpinan ini menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai fokus utama. Pemimpin servant mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim di atas kepentingan pribadi. Nah, setiap tipe pemimpin ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemimpin perlu memilih gaya kepemimpinannya yang sesuai dengan tujuan, nilai, dan konteks organisasi mereka. Nah, kombinasi dari berbagai tipe kepemimpinan juga dapat diterapkan tergantung pada situasi yang dihadapi untuk mencapai hasil yang optimal. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a